Bersama saya Pendeta Eben Playmo dalam 3 menit 3 kebenaran 3 poin. Tema kita hari ini adalah lifestyle orang Kristen. Saudara, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah hidup orang Kristen. Kalau kita membaca secara cermat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, kita menemukan bahwa bagian-bagian ini berbicara tentang gaya hidup atau lifestyle daripada orang Kristen. Saudara yang diberkati Tuhan, apa sajakah itu? Yang pertama, kita menemukan di dalam ayat yang ke-7, di sana dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Lifestyle yang pertama adalah lifestyle berdoa. Saudaraku, gaya hidup berdoa itu tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan orang Kristen. Nah, ingat baik-baik, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini menunjukkan bahwa di akhir zaman ini, atau saudaraku menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada begitu banyak peristiwa yang terjadi yang membuat banyak orang tidak dapat menguasai diri dan tidak dapat menjadi tenang. Mereka menjadi hamba uang, mereka tidak dapat mengendalikan diri, mereka tidak dapat mengekang diri. Sesuai dengan 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Nah, karena itu saudara, kita sebagai orang-orang percaya diberi nasihat, diberi peringatan supaya kita dapat menguasai diri kita dan jadi tenang, supaya lifestyle atau gaya hidup orang Kristen kita tidak berubah, yaitu kita tetap hidup di dalam doa. Saudara, yang kedua yang kita harus ketahui mengenai lifestyle atau kehidupan, gaya hidup orang percaya, dikatakan di dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, dan ayat yang ke-10. Bicara soal kasih, saudaraku, dikatakan begini, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Nah, saudaraku yang diberkati, ingat baik-baik, kalimat ini tidak boleh disalahartikan, sehingga kita berpikir bahwa kasih dapat berkompromi dengan dosa. Kasih mengiyakan dosa. Kasih artinya menutupi segala dosa. Itu berarti kasih itu menyatakan segala sesuatu untuk membawa orang keluar dari dosa, menyelamatkan orang keluar dari dosa. Ini artinya bahwa dosa tidak boleh dikompromikan. Dosa harus dinyatakan, kebenaran harus disingkapkan, sehingga orang dapat keluar dari jebakan-jebakan setan yang membuat orang terperangkap di dalamnya. Itulah kasih yang sebenarnya. Yang kedua, yang ketiga saudara, apa yang Alkitab katakan tentang gaya hidup orang percaya. Gaya hidup orang yang percaya yang ketiga adalah berbicara tentang tindakan kita. Ayat yang ke-11 mengatakan dengan jelas, kalau kamu berbicara, hendaklah kamu berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Ini berbicara tentang tindakan nyata di dalam hidup kita. Jadilah berkat dalam hidup saudara, maka itu akan menunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki lifestyle sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.